terkait dengan aset, yang mana aset ini ada yang diduga sementara ini bermasalah dan juga sudah naik ke pengadilan. Namun prosesnya apakah ada yang sudah inkrah atau masih dalam proses? Perkaranya apa aja, Bang? Dalam hal ini pada tahun 2023 ini ada perkara yang belum selesai. Jadi saya akan menyampaikan perkara yang belum selesai saja. Yang sudah selesai itu ada sih, tapi di pemberitaan pada tahun lalu juga sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama yang belum selesai adalah tanah kantor Kelurahan Madorejo. Ini perkaranya pada tingkat peninjauan kembali. Jadi perkara ini kenapa saya pada tingkat peninjauan kembali? Waktu itu kuasa hukum dari penggugat, yaitu pada proses banding, menarik permohonan bandingnya, sehingga penggugat ini mengganti kuasa hukumnya, kemudian melalui kuasa hukum yang baru langsung ke peninjauan kembali karena batas waktu untuk melakukan banding sudah lewat. Kemudian perkara yang kedua adalah perkara di tanah SMP Negeri 11 Arut Selatan. Ini masih proses di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Sudah dilakukan pemeriksaan setempat, kemudian diajukan bukti tertulis. Ini untuk selanjutnya ke acara bukti tertulis tambahan dan pemeriksaan saksi. Insya Allah pada bulan Juni ini. Nah, kalau kita melihat tahapan, Bang, dari mana itu adalah sudah pemeriksaan setempat. Tahapan awalnya itu apa aja, Bang? Pemeriksaan setempat itu dilakukan oleh majelis hakim. Sebenarnya semua sidang-sidang baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan itu dilakukan oleh hakim, dari kewenangannya itu ada pada pengadilan negeri. Semua dilakukan agar hakim yang mengadili perkara ini mendapatkan keyakinan mengenai objek sengketanya seperti apa. Jadi mengetahui jelas kondisi yang ada di lapangan di mana objek sengketa itu dapat dilihat secara langsung oleh majelis hakim yang mengadili perkara. Tapi dalam PS itu apakah dilakukan sebelum kesimpulan? Sehingga tahapan-tahapan yang lain duluan pada akhirnya PS atau bagaimana, Bang, prosesnya? Sidang perkara di pengadilan negeri itu sejauh yang saya ikuti itu biasanya pertama kali dari penggugat menyampaikan gugatan, kemudian dilakukan mediasi oleh hakim yang dituju oleh ketua pengadilan. Apabila tidak ada damai, maka lanjut ke pembacaan gugatan oleh penggugat. Kemudian setelah itu ke sidang untuk menerima jawaban dari tergugat. Lanjutkan tanggapan dari penggugat, itu yaitu replik. Kemudian setelah itu lanjut lagi sidang tanggapan dari tergugat, duplik. Kemudian pemeriksaan bukti tertulis, surat-surat. Setelah itu sidang pemeriksaan saksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan setempat. Kemudian sidang untuk penyampaian kesimpulan, dan terakhir adalah sidang pembacaan putusan majelis hakim dalam perkara tingkat pertama di pengadilan negeri. Nah, waktu akan melaksanakan pemeriksaan setempat kemarin dari staf kami menangani mendapatkan informasi dari pengadilan negeri bahwasanya majelis ingin mendapatkan informasi yang cukup mengenai objek sengketa sehingga memudahkan ketika melakukan pemeriksaan saksi, sehingga dilakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu. Tapi itu semua mekanisme yang ada di pengadilan negeri bisa dikonfirmasi nantinya ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri, karena prosesnya yang ini bagi kami sih baru, tapi mungkin sudah berjalan di beberapa daerah yang lain perkembangannya yang terbaru.
Berarti pada intinya yang selama ini berjalan beberapa kali gugatan yang dari pihak lain kepada pemerintah maupun pihak-pihak lain sama pihak lain ya, kelihatannya PS itu terakhir ya. Ya, PS terakhir bukan dalam artian terakhir dari seluruh rangkaian sidang, tetapi dia dilakukan sebelum penyampaian kesimpulan oleh para pihak. Kemudian dia setelah penyampaian bukti tertulis dan setelah sidang pemeriksaan saksi. Jadi di antara itu sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, itu majelis hakim menginginkan ada pemeriksaan. Meskipun dalam beberapa kenyataan pemerintah setempat itu tidak dilakukan karena memang memerlukan biaya. Sebagai contohnya adalah untuk perkara pasar sajangan yang waktu itu ada di PT UN Palangkaraya. Itu untuk biaya pemeriksaan perkara yang akan dilakukan ini memerlukan dana 20 juta, sedangkan penggugat hanya mampu menyediakan 10 juta, kemudian tergugat tidak memiliki dana untuk melakukan pemeriksaan setempat, sehingga majelis hakim memutuskan tidak ada pemeriksaan setempat. Karena penggugat keberatan